Assalamualaikum. Bilang dulu orang. Assalamualaikum nih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wa qala fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Wa qala aidan azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus salihah inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulu yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas samai ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bi harami fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, syukrunillahi azza wa jalla adalah sebuah keniscayaan yang menjadi salah satu min alamah, salah satu dari tanda min alamatil iman, tanda-tanda dari keimanan seseorang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadzunal Kiram, Ustadz Dr. Saifuddin Amin, dan juga Sivitas Akademika dari Muhammadiyah Islamic College Singapura, kemudian keluarga besar dari pesantren Al-Amin Batam, dan juga Profesor Dr. Ajmain bin Safar, hafizahullah dari UTM Johor Bahru, Malaysia. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberikan amanah untuk sedikit sharing ya terkait dengan bagaimana sebenarnya peran dari makanan halal bagi dalam mewujudkan anak soleh dan solehah. Materi ini sangat berat sekali sebenarnya ya, sehingga saya hanya mungkin sedikit saja membahas terkait dengan bagaimana ayat-ayat wa ayatan al-ahadis ya terkait dengan bagaimana pengaruh dari makanan yang halal ya terhadap atau dalam mewujudkan anak yang soleh dan solehah. Terima kasih untuk pembicara pertama kita, Ustaz Dr.
uh, yang sebelumnya tadi, jazakumullahu khairan atas masukan dan juga tausiah yang sangat luar biasa sekali, ya. Saya ingin berbicara dengan terkait dengan bagaimana, ya, bahwasanya tadi sudah disebutkan juga bahwa kenakalan dari remaja dan juga orang tua, ya, ternyata ini sudah banyak terjadi, ya. Anak yang durhaka dan juga tadi orang tua yang durhaka juga memunculkan berbagai fenomena yang ada di tengah masyarakat. Adanya salah pergaulan, kemudian juga lingkungan yang sudah tidak islami dan sebagainya, itu menjadi salah satu dari sebab adanya kenakalan anak, kemudian juga remaja dan juga orang tua. Nah, ini terkait tentu saja hipotesanya atau preposisinya adalah makanan dalam Islam. Bagaimana tadi di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, kita diperintahkan untuk memakan, ya, apa? Makanan yang halalan thayyiban. Ya, makanan yang halal dan juga baik. Nah, kita akan melihat bagaimana korelasi antara, ya, hubungan antara makanan yang halal dalam mewujudkan atau dalam membentuk anak yang saleh dan salehah. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang bagian dari hukum Islam, yaitu antara halal dan juga haram. Dan kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya haram itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh din, dilarang oleh agama. Sehingga ada kata-kata mulai dari harama yahrumu, harama yuharrimu, ya haramun wa muharramun, haruma alaihil amru, semuanya menunjukkan makna sesuatu yang haram. Ya, tadi ketika bicara tentang bagaimana makanan yang halal, maka pertama sekali kita harus bicara dulu tentang antara makanan yang halal dan yang haram. Dan yang haram itu apa? Yang halal itu apa? Ini sudah sampai yang pertama. Yang berikutnya, bahwa yang disebut dengan sesuatu itu dikatakan haram, ya, ternyata dalam konteks ini minimal itu ada 3. Ya, haram itu bisa bermakna sesuatu yang sifatnya itu suci, ya, keramat gitu, ya, kemudian kudus dan juga tidak diganggu dan juga tabu. Ini secara etimologi, secara bahasa, ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian haram juga itu bisa bermakna yang diharamkan atau yang dilarang, dan tiddul halal, ya, yang tidak halal. Haram juga dia bermakna adalah apa? Sebuah dosa dan juga pelanggaran. Artinya perbuatan yang diharamkan, baik itu dia dalam bentuk makanan zatnya ataupun perbuatannya. Nah, kemudian juga ada yang menarik, kenapa sih, mungkin ada yang bertanya, kenapa kemudian Masjidil Haram atau Haramain, ya, dua tanah haram itu disebut dengan apa? Dengan istilah Masjidil Haram atau Haramain. Ya, karena sama awalnya atau kata kerjanya itu adalah dikata haruma atau haram, yang artinya itu adalah apa? Sesuatu yang tidak boleh terlanggar, ya, yang tidak boleh dilanggar. Sehingga kemudian ada Masjidil Haram, ya, itu artinya adalah masjid dan juga tanah yang memiliki apa? Memiliki satu kehormatan yang luar biasa, yang suci. Itu nama dari Masjidil Haram. Kemudian ketika bicara tentang harama yahrimu, harima yahrumu, haruma yahrumu, ternyata kalau kita lihat dalam konteks bahasa, wah, ini Dr. Saifuddin nih bidangnya nih, ya, ini sangat banyak sekali, ya. Ada kata-kata tadi menggunakan wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu, ya, kemudian ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ula yaf'ulu. Ini kajian dalam bahasa Arab. Di sini ada Ustaz Munawir juga, boleh Ustaz Aziz juga bisa melihat bagaimana makna dari kata-kata haram. Saya ambil ada lebih dari 10 makna atau wazan yang menggunakan istilah haram. Ujungnya adalah sama, ya. Ujungnya adalah saya ambil dari apa? Mausu'al Kuwaitiyah yang menunjukkan bahwa yang disebut dengan haram itu adalah apa? Nafidul khilli, ya, sesuatu yang memang meniadakan adanya kehalalan. Jadi sesuatu yang memang dilarang.
Nah, ini ya, ini makna dari haram. Agar orang itu haram itu artinya apa sih? Dan kebalikannya ya. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga istilah haram juga jelas sekali ya, sesuatu yang tidak halal ya. Kemudian juga dia suci, terpelihara dan juga terlindungi ya. Kemudian juga yang terlarang oleh undang-undang itu pun disebut dengan istilah haram. Walaupun yang sebutnya istilah saja. Nah, dari haram kemudian kita beralih ke sesuatu yang halal ya. Apa itu halal? Al halalu lughatan ya naqidul harami. Ya, jadi apa? Lawan ya daripada haram. Kalau tadi halal ya haram, insya Allah sudah tahu. Tapi agak lebih detail lagi. Ya, misluhu al khillu wal halalu wal halil, wa huwa min halla yahillu khillan. Nah, ini secara bahasa. Sedangkan halal secara istilah, wal halalu istilahan huwal jaizul ma'dzunun bihi syar'an ya. Sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan oleh syar'i ya, oleh syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dari Mausu'ah al-Fiqh al-Kuwaitiyah. Nah, berarti ya jelas halal itu adalah sesuatu yang memang dibolehkan atau diperbolehkan dalam Islam. Nah, makna halal sendiri juga dalam beberapa komus Arab itu juga disebutkan banyak istilahnya ya, dan juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia pun menjadi satu istilah yang bermakna diizinkan atau tidak dilarang oleh syara. Ya, demikian juga nanti ada menghalalkan, ada istilah penghalalan dan juga kehalalan. Nah, ini berbicara tentang halal. Nah, sekarang lebih spesifik lagi, Ibu dan Bapak sekalian, ketika bicara tentang makanan dan minuman yang haram, tentu saja makanan yang haram itu sudah sangat jelas disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghaira baghin wala adim fala isma alaih innallaha ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi dan juga binatang yang yang ketika disembelih itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi dalam surat Al-Maidah ayat ketiga juga disebutkan lebih luas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhanifatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabuhu illa ma dzakaitukum wa ma dzabiha wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam dzalikum fisq. Ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah bicara tentang bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu tercekik tanpa sempat untuk disembelih, kemudian yang dipukul, juga yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam oleh binatang buas tanpa sebelumnya kita menyembelihnya, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, juga termasuk yang diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, dua ayat ini, Ibu dan Bapak sekalian, menjadi dasar bagi kita tentang keharaman sesuatu yang haram ya. Ini sesuatu yang haram dilihat dari sisi apa? Zatnya. Berarti dalam surat Al-Baqarah 173 dan juga Al-Maidah ayat ketiga ini berbicara tentang makanan yang haram gitu ya, tetapi dalam konteks sebagai zatnya, dilihat dari zatnya. Ya, ini adalah salah satu dari atau beberapa jenis dari makanan yang haram tadi ya. Ada alkohol, kemudian juga ada enzim, ada gelatin, ada lecithin, ada lard juga ya, pork bacon, ada daging babi dan sebagainya. Ini bendanya atau turunan dari berbagai jenis makanan yang memang diharamkan dalam Islam berdasarkan zatnya
Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah haram makanan dan minuman itu karena zatnya, dan yang kedua adalah karena apa? Cara memperolehnya. Ini ketika berbicara tentang cara memperoleh itu ada dalam surat Al-Baqarah 175 dan juga di An-Nisa ayat ke-29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian, ya harta sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil. La taqtulu, kata-kata la di situ menunjukkan apa? Sesuatu yang dilarang. Wal aslu ya linnahi al haram. Jadi asal dari hukum larangan dalam Al-Qur'an itu adalah haram, kecuali nanti ada qarinah yang memalingkannya. Nah, ketika bicara tentang haram berarti bicara juga tentang halal foods ya. Bicara tentang apa? Makanan yang halal. Artinya jelas bahwa makanan yang halal itu adalah yang free from any component that Muslim are prohibited from consuming according to Islamic law ya, or syariah. Jadi yang namanya halal atau halal foods atau makanan yang halal itu adalah ya makanan yang oleh Islam itu diperbolehkan untuk dikonsumsi ya, untuk dimakan ya berdasarkan syariat Islam. Nah, itu dari sisi isinya atau dari sisi zatnya. Yang kedua juga dalam hal proses, kemudian juga pembuatannya, kemudian juga produksinya, kemudian manufakturnya, kemudian store using utensils, equipment, kemudian juga machinery that have been cleansed according to Islamic law. Ya, kalau tadi bicaranya hanya tentang makanan halal itu hanya zatnya saja, ternyata lebih luas lagi berbicara tentang prosesnya, jangan sampai bercampur. Kemudian dalam pembuatannya, kemudian juga dalam hal produksinya, kemudian juga ketika manufakturnya, kemudian ketika meletakkan bendanya, kemudian juga ketika pengangkutannya, kemudian sampai kepada ya mesin yang digunakan dalam proses makanan yang tadinya halal bisa jadi kalau tercampur itu menjadi haram. Misalnya ada daging sapi, kemudian ternyata dia dalam proses distribusinya menggunakan apa? Menggunakan mobil yang sama ya dengan daging babi, misalnya khinzir misalnya. Nah ini menjadi apa? Menjadi haram ya, walaupun awalnya itu adalah halal. Nah ini banyak dibahas dalam apa? Fikih science, khususnya nanti ketika bicara tentang halal produk. Nah ini, jadi ada halal berdasarkan zatnya, kemudian juga halal cara memperolehnya, kemudian halal dalam memprosesnya, kemudian ketika menyimpannya, dalam pengangkutannya, sampai dalam penyajiannya. Ya, jangan sampai ketika satu makanan yang halal kemudian ketika disajikan misalnya di satu restoran yang mungkin apa dia menyajikan makanan yang haram juga dengan apa nampan pinggan dengan piring yang sama, itu bisa jadi menjadi haram. Nah, kita bicara tentang bahaya dari makanan haram dulu sebelum nanti kita ke ujungnya adalah bagaimana ada tidak pengaruhnya nih ya dalam studi literatur makanan yang halal dalam mewujudkan anak yang soleh dan solehah. Ibu dan bapak sekalian, ya ternyata berdasarkan banyak sekali riwayat ya terkait dengan apa makanan yang haram itu ternyata banyak sekali memberikan pengaruh yang sangat negatif ya dalam Islam ini. Ya, saya ambil dari tafsir dari Al-Azhar, tafsir Al-Azhar dari karya Buya Hamka. Beliau menafsirkan banyak sekali ayat-ayat terkait dengan makanan yang halal ya dan juga makanan yang haram. Ternyata efek negatif bagi makanan yang haram diantaranya ini riwayat Imam At-Tabrani ya, nanti boleh didiskusikan bahwa amal ibadahnya itu tidak diterima selama 40 hari ya, walaupun hanya satu suapan yang haram. Kemudian juga dia akan memengaruhi dari jiwa dan juga menyebabkan selalu berjumpa dengan mimpi buruk ya, nightmare misalnya, itu salah satu sebab ya. Kemudian juga makanan yang haram itu akan merusak dari akal budi manusia sehingga menjadikan dianya itu berbuat kejahatan dan juga kerusakan di muka bumi.
ya. Dan makanan yang haram ini juga akan mendapatkan kehinaan di dunia. Contohnya kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Ayat ini berarti bicara tentang apa? Bahwa orang yang makan riba, riba itu haram ya, bukan hanya zatnya tapi biasanya lebih kepada caranya. Ya, riba haram kalau memang kita ada pinjaman, ada utang, dain, kemudian ada tambahan ziyadah kullu qardin cara naf'an fahuwa riba. Nah, ketika dia itu riba zatnya dan juga nanti caranya ketika itu dikonsumsi itu akan memunculkan apa? Memunculkan kesusahan dalam hidup. Bahkan hidupnya itu seperti apa? Seperti kerasukan setan. Ya, berdirinya, berjalannya, seluruh kehidupannya itu seolah-olah itu apa? Seperti kerasukan setan. Dzalika bi anhum qalu innamal bai'u mislur riba. Dan juga ini yang paling penting yang kontekstual sekarang dari tafsirnya Buya Hamka, beliau mengatakan bahwasanya makanan yang haram itu ternyata apa? Ya, mulut dari seorang pemimpin, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, itu ternyata apa? Tidak akan didengar oleh orang, ya, kalau dia itu makan harta yang haram. Nah, ini menjadi satu muhasabah nih untuk kita, ya. Dan nanti makan dan minum yang awalnya itu halal menjadi haram juga ketika apa? Wala tusrifu, ketika muncul israf. Kenapa? Karena pasti akan, ya, insyaallah taala akan merusak kesehatan dan juga mendatangkan banyak penyakit. Nah, sebaliknya ketika makanan itu halal merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim, ya, rahimahullah, dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya seorang musafir yang dalam perjalanan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doanya itu tidak diterima. Kenapa? Karena di sini dikatakan apa? Mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun, ya, wa ghudhiya biharamin. Artinya apa? Bahwa ternyata makanan yang haram itu dia apa? Tadi, ya, mengakibatkan doa itu tidak makbul. Nah, sebaliknya makanan yang halal, ya, tadi yang haram itu akan mengakibatkan doa itu tidak diijabah, sementara makanan yang halal itu apa? Akan menjadi penyebab, ya, syarat dari apa? Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makanan yang halal ini dia akan membuat jiwa itu menjadi tenang, ya. Badan tentu saja akan sehat dan kuat, dan ini akan mempengaruhi jalan dari segi tubuh dan juga pengaruh jalan otak dalam berpikir. Ya, ini saya masih mengambil dari tafsir dari Al-Azhar dari Buya Hamka, ya. Jadi dengan makanan halal ini, Ibu dan Bapak sekalian, itu akan menjadi tenang, ya, akan menjadi hidup itu akan menjadi tenang, ya, pikiran itu lebih terbuka, kemudian juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendalam, dan tentu saja efek secara kejiwaan dia akan menghaluskan dari akal budi dan juga berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup yang lebih hanif. Wah, ingat hari ini ada Ustadz Hanafi nih, Masya Allah nih, luar biasa sekali, Mai Uswati, ya. Jadi menghaluskan akal budi dari dengan makanan yang halal ini. Berarti kesimpulan dari tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka, beliau mengatakan bahwa korelasinya, hubungannya itu sangat kuat antara kebersihan makanan, kehalalan makanan, ketoyiban makanan dengan kebersihan jiwa dan juga dengan ketenangan jiwa. Ini baru dari Al-Azhar. Kemudian yang kedua, yang berikutnya juga dari Rafid Hasan.
beliau melakukan riset terkait dengan hubungan erat antara makanan dan juga kejiwaan seseorang, ya, bahwa hubungan antara makanan dan emosi, ya, khususnya nanti depresi, kemudian juga rasa lelah dan tekanan darah tinggi itu banyak dipengaruhi oleh konsumsi dalam hal makanan. Nah, ini perlu riset lebih lanjut lagi, ya. Mungkin teman-teman yang ada di program Magister Ekonomi Syariah mau melihat tentang efek dari makanan yang haram atau makanan yang halal, itu bisa dilihat. Kemarin saya sempat ada mahasiswa juga, mereka melakukan riset tentang pengaruh dari konsumen riba atau konsumsi riba terhadap keharmonisan keluarga. Nah, ini bisa menjadi contoh, ya. Nah, tadi Bu Hamka juga menyebutkan makanan sangatlah berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup atau akal budi manusia. Jadi dari riset rehabilitasi itu menunjukkan dari emosi, kemudian lebih banyak ke kejiwaan dan juga nanti penyakit. Kemudian saya ambil juga dari beberapa tokoh dari Barat, dari Europe yang di antaranya adalah Alexis Carrel, ya. Beliau dia mendapatkan Nobel kedokteran, ya, dalam bukunya Man the Unknown, ya. Dia mengatakan bahwasanya perasaan manusia, ya, rasa mungkin kita kadang kurang mungkin kalau bahasa itu galau, gelisah, merana atau ya, ternyata itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari makanannya, ya. Jadi kalau kita mungkin perasaan kita itu kurang nyaman, perasaan kita itu mungkin kurang selesa gitu, ya. Nah, itu boleh kita lihat falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dan ini jelas sekali juga merujuk kepada sabda Nabi SAW, al-ismu, ya, dosa itu adalah sesuatu yang menyesakkan jiwa. Berarti kalau kita mengkonsumsi, ya, makanan atau minuman yang haram, pasti di dada itu akan tidak membuat tenang. Itu secara emosi kejiwaan. Nanti kalau secara secara fisik itu akan lebih nyata lagi bahwasanya salah satu dari maqasidus syariah, ya, itu adalah hifdzul akal, ya, menjaga akal manusia, ya. Berarti semua hal yang diharamkan dalam Islam, yaitu akan menjaga, melindungi jiwanya, melindungi jasadnya, melindungi akalnya, ya, melindungi juga nanti keturunannya, ya. Tadi kenapa narkoba gitu, ya, kemudian juga homer gitu, kenapa tidak diperbolehkannya? Karena itu memang merusak secara fisikal, secara fisik jasad kita akan rusak, dan juga akal dan juga jiwa kita juga akan mengalami kerusakan. Nah, demikian juga dari Wayne Calloway, ya, beliau adalah seorang endokrinologi, ya. Beliau juga mengatakan tentang hasil penelitiannya bahwa susunan kimiawi makanan itu akan memengaruhi dari suasana hati seseorang. Ya, jadi ada faktor fisik, ya, faktor makanan itu mempengaruhi sistem kerja emosi yang berhubungan dengan hipotalamus di dasar otak kita. Nah, ini tentu saja, ya, jika hipotalamus itu terangsang, maka pusat media itu akan terjadi rangsangan untuk makan, sehingga kemudian ini terkait erat dengan perilaku dan juga emosi manusia. Nah, ada kisah menarik ini dari kisahnya nanti Muhammad Abduh, tapi sebelum itu saya ambil dulu dari Ibnu Khaldun. Ya, seorang sosiolog muslim kita, ya, ini agak menarik nih, ya, karena ini memang riset dari Ibnu Khaldun ini kan seorang sosiolog dari mulai Maroko, Maghrib itu sampai ke Nusantara, sampai ke Aceh, beliau pernah ke Aceh gitu, ya. Ternyata beliau itu memperhatikan, ya, korelasi makanan terhadap perilaku manusia, ya. Dia melihat orang Badui itu ternyata suka makan unta. Ya, ternyata mereka menulari sifat kasar dari unta yang dimakannya. Orang-orang Turki ini pada masa lalu, ya, pada masa lalu, sekarang pun masih ada beberapa juga orang Turki, mereka tuh suka memakan daging kuda, sehingga kemudian mereka mendapatkan ketangkasannya. Dan juga ada orang Eropa, ya, dan juga ada orang beberapa suku yang lainnya itu mereka memakan daging babi dan mereka mendapat perilaku yang tidak baik. Nah, ini pengamatan dari Ibnu Khaldun. Demikian juga Ar-Razi, seorang ahli dokter keislaman atau dokter Islam di masa lalu dalam peradaban Islam itu, ya, beliau mengatakan bahwa makanan itu memiliki andil dalam membentuk sifat orang yang memakannya.
ya, maka pastikan ya dia pasti akan mulai sifat dalam perilaku sesuai dengan jenis binatang yang dimakannya. Wah, ini kalau orang-orang yang pinggir pantai ini biasanya makan ikan. Wah, kalau orang suka makan ikan kira-kira karakternya kayak gimana ya? Oh, ikan itu apa namanya? Dia itu apa badannya itu tidak asin ketika air laut itu asin. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti oh karakter berarti ada nih atau mungkin dia akan gesit dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada Abdul Muhsin Saleh, beliau meneliti tentang air susu ibu ya. Beliau mendapatkan bahwa air susu ibu itu memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan tubuh, nalar dan juga perilaku anak ya. Karena anak sangat dipengaruhi oleh ASI yang dia terima pada masa awal-awal kehidupannya dan kita diingatkan dengan sabda Nabi SAW ya innan nabata tumbitul minal harami wan naru aula biha ya darah daging, tulang, sumsum yang dia itu tumbuh dari harta, dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih berhak baginya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini beberapa riset yang menunjukkan bahwasanya apa? Makanan yang halal ya dan juga yang haram, makanan secara umum itu akan sangat berpengaruh terhadap apa? Perilaku dari seseorang termasuk juga anak-anaknya. Nah, maka jika seorang anak mengonsumsi makanan yang dia itu toyib ya tadi halal dan toyib, insya Allah ibu dan bapak sekalian sudah paham apa bedanya halal dan toyib ya. Kalau halal itu berarti memang boleh halal dilakukan. Kalau toyib sebenarnya boleh tapi kemudian dia tidak baik untuk fisik kita, untuk jiwa kita ya. Nah, kalau seorang anak itu dia hanya makan yang halal dan toyib tentu akan berpengaruh ya positif terhadap fisiknya dan nanti juga kepada akalnya dan juga ruhnya. Nah, sebaliknya kalau dia itu konsumsi yang haram, ya maka fisiknya, ruhnya sampai ke perilakunya ya cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, setiap anak yang mengonsumsi makanan yang haram, baik zatnya ataupun caranya, ingat ya. Jadi ketika bicara tentang haram itu dia bukan hanya zatnya saja, tetapi juga apa cara memperolehnya. Nah, akibatnya kalau tadi dia sampai kepada yang diharamkan, tentu saja melakukan kesalahan, dosa semakin jauh dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu hal yang menarik juga ketika bicara tentang halal dan toyib ya ternyata banyak riset menunjukkan banyak pengaruhnya terhadap jasad ya dan juga ruh kita ya. Demikian juga ketika dia itu makanan itu kenapa? Karena ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh anak dia akan masuk ke dalam tadi aliran darah kemudian diteruskan ke setiap anggota tubuh dan masuk ke dalam setiap ya sel dalam tubuh anak itu ya dan ini tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dalam dari sebuah ayat di Nabi SAW dalam surat Al-Isra, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a. Ya, sungguhnya sam'a pendengaran, wal basar dan juga penglihatan, wal fuad ya hati kita, qalbu kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, baik sifatnya yang abstrak ataupun yang physical. Semuanya sangat dipengaruhi oleh apa? Asupan dari gizinya. Nah, hampir terakhir saya ambil dari pendapat juga Syekh Saleh Al Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya ada yang diharamkan dalam Islam itu karena makanannya itu buruk, karena makan itu jelek seperti daging khinzir atau babi ya, karena ia mewarisi mayoritas akhlak yang rendah lagi buruk sebab ia adalah hewan yang terbanyak makan barang-barang kotor dan kotoran tanpa kecuali. Ini dalam kitab Al-At'imah ya di Mulakhas Al-Fiqh.
Nah, ini dari Syekh Al-Fauzan. Kemudian juga yang menarik juga dari penulis dari Tafsir Al-Manar, ya, saya ambil dari Sahih Fiqh Sunnah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi, ya, khinzir itu karena apa? Karena najis. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am ayat 145, ya, makanan yang paling, kenapa? Karena memang dia sifat dari binatang itu, yaitu akan sangat memengaruhi terhadap apa yang dimakannya. Nah, ini salah satu sebab, termasuk juga tadi ada pendapat dari terakhir dari Muhammad Abduh yang menyebutkan tentang kisah ketika beliau itu ke Eropa, kemudian ketika di Eropa itu ditanya tentang makanan yang haram. Kenapa Islam itu mengharamkan umpamanya daging babi gitu ya. Ternyata kemudian Abduh ini dia tidak menyebutkan atau tidak menjawab langsung, tapi kemudian meminta ada binatang, ada satu ayam dan satu tuh babi. Yang pertama ayam jantan 2 dengan betina 1, kemudian yang babinya juga sama. Ketika ayam jantan maka dia akan berkelahi jantan dengan jantannya itu. Kemudian ketika babi ternyata tidak. Nah, ini dakwah bil hal dengan menunjukkan bahwasanya kenapa ini haram, karena dari sisi perilakunya, karena dari sisi mungkin karakter dari binatang itu akan sangat mempengaruhi terhadap tubuh kita, ya, terhadap tubuh manusia. Sehingga, dan perlu diingat bahwasanya keharaman dalam Islam itu ada 2 level, ya. Level pertama itu adalah memang tadi amantu billah tsumastaqim, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna khiyaratun an amrihim, ya, bahwasanya tidak pantas, tidak boleh, ya, bagi seorang mukmin, ya, dan juga mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu perkara, telah mengharamkan satu perkara misalnya, maka tidak ada pilihan lain. Maka amantu billah artinya bahwa kita yakin, kita percaya bahwasanya semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang diharamkan itu memang membawa kepada kemudorotan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ingin ke level yang lainnya, yang level berikutnya adalah kenapa, ya, ada sesuatu yang tersirat. Kenapa itu haram? Ya, karena tadi diharamkan. Kenapa? Oh, karena memang membawa kemudorotan, sebagaimana perkataan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Ya, beliau mengatakan yang artinya bahwasanya seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu selalu membawa kemaslahatan. Ya, membawa kemaslahatan, membawa kebaikan bagi umat manusia. Dan yang terakhir, bahwa merujuk kepada efek dari makanan yang halal itu akan berpengaruh terhadap tubuh manusia. Maka kemudian berhati-hatilah kita, ya, sebagai orang tua, sebagai ibu bapak, ya, ketika kita kemudian diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Salah satu cara menjaganya adalah dengan apa? Ya, dengan kita menjaga makanan dari anak-anak. Ya, sorry, ini biasa handphonenya ada yang telepon nih. Baik, terima kasih. Lagi semangat terakhir Ustadz Kasman nih, ya. Jadi kita sebagai sebagai orang tua, sebagai ibu bapak gitu ya, maka wajib kita itu untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat At-Tahrim, ya, ayat ke-6, ya, jaga ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya, satu cara menjaganya itu adalah dengan apa? Dengan memberikan makanan yang halal saja dan menjauhkan segala bentuk makanan dan minuman yang haram. Karena riset menunjukkan, penelitian menunjukkan, para ulama juga telah menyebutkan secara jelas bahwasanya makanan yang halal itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kebaikan, terhadap akhlak, terhadap hanifiyah, terhadap kelurusan dari seorang anak.
Akhirnya bahwa mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita dengan memberikan hanya makanan yang halal, karena hanya makanan yang halal ini yang bisa memberikan, bisa mewujudkan anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan ke Ustaz Kasman. Tafadhol.